Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini perawatan bayi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita semuanya di sambungan Zoom Dr. Herlina SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Oke dok, kita lanjutkan kembali obrolan kita seputar perawatan bayi dok. Sebenarnya seberapa penting bagi ibu yang baru saja melahirkan, apalagi yang melahirkan baru pertama kali untuk tahu tentang tata cara merawat bayi yang baik dan benar seperti itu, Dok? Ya, kalau dibilang seberapa penting ya pasti penting ya, karena, kita harus menyiapkan diri menerima orang yang menerima bayi yang belum tahu apa-apa nih, mereka Iya. masih beradaptasi dengan dunia luar. Biasanya, ibu-ibu sekarang udah pinter-pinter ikut kursus sebelum Mmm. melahirkan, mereka udah ikut tuh biasanya, kursus prenatal misalnya. Jadi pada saat, sebelum melahirkan mereka udah tahu ASI, gimana cara memberinya, gimana cara merawat tali pusat, biasanya udah tahu secara mendasar, tapi begitu nanti datang bayinya ya bingung juga. A bit chaos juga ya? Ya, tapi tetap harus punya dasar dulu untuk, tahulah paling tidak pokok-pokoknya apa. Mhm. Kalau ASI harus bagaimana, menyiapkannya itu gimana, terus merawat tali pusat gimana, jadi nggak terlalu kaget. Mhm. Jadi cari info aja, banyak kok hampir di semua rumah sakit ibu dan anak misalnya, pasti punya program-program untuk persiapan melahirkan. Oke, pasti ada ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang persiapan kan sekarang memang tadi kan dokter bilang sudah banyak ibu-ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan yang sudah banyak informasi entah itu dari, artikel, internet ataupun kemudian ikut kursus-kursus seperti itu. Tapi sebenarnya, detail-detail apa saja sih Dok yang harus dipersiapkan oleh ibu-ibu untuk kemudian tahu tata cara merawat bayi yang baik dan benar? Satu, kita lihat dulu, bayi biasanya, periode terpenting atau yang teriskinya itu 1 bulan pertama. Mmm. Bulan pertama dia harus tahu bagaimana dari mulai simpel-simpel, bagaimana cara menggendong bayi misalnya, cara merawat tali pusatnya sampai akhirnya puput. Yang kedua yang tak kalah penting pasti memberikan nutrisi buat bayinya. Setelah memberikan nutrisi yang paling penting ASI. Kemudian setelah memberikan nutrisi, dievaluasi nutrisinya itu, eee, berdampak baik, artinya meningkatkan berat badannya cukup baik atau tidak. Jadi dievaluasi supaya anaknya nggak mengalami periode gagal tumbuh nantinya. Itu 4 pokok itu sih sebenarnya. Satu lagi tambahannya adalah mengenal tanda bahaya di Mmm. bayinya, apa aja itu. Nanti di terakhir kayaknya ada, kita Oke. jelasin lah. Oke, mengenal tanda bahaya juga menjadi salah satu hal yang penting ya, Dok, ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang kesehatan bayi sendiri kan memang, apa ya, agak ringkih gitu ya, Dok, ya, agak faktor risikonya lumayan besar juga karena memang baru lahir banget gitu kan. Nah, kalau berbicara tentang gangguan-gangguan, entah itu pertumbuhan atau gangguan perkembangan gitu, yang biasa terjadi di gangguan pertumbuhan ataupun gangguan perkembangan bayi ini apa sih, Dok, yang sering terjadi? Gangguan pertumbuhan pertumbuhan itu kan berarti pertambahan Mmm. ukuran fisiknya ya. Biasanya nih, tadi yang saya bilang kalau ibunya memberikan nutrisinya tidak adekuat, kenaikan berat badannya di 1 bulan pertama itu tidak akan mencapai target dengan baik. Itu yang paling nyata biasanya, yang paling sering nanti datang umur sebulan, anaknya yang tadinya 3 kilo nggak naik jadi 4 kilo, malah turun misalnya. Itu yang paling sering ditemukan. Jadi tidak ada kenaikan berat badan yang adekuat di 1 bulan pertama, masalah pertumbuhan. Kalau masalah perkembangan, bayi 0 1 bulan kan biasanya belum banyak perkembangan Mhm. fisik bermata ya. Mhm. Paling, 1 bulan tuh perkembangannya apa, dia mulai bisa menatap ibunya, itu belum banyak yang bisa kita perhatikan di 1 bulan pertama. Tapi nanti, bulan per bulan biasanya setiap mereka datang imunisasi ke dokter anak, biasanya dokter anak sekalian cek perkembangannya. Atau di masa pandemi kalau misalnya takut nih, bisa dievaluasi di buku KMS-nya masing-masing. "Oh, anak saya umur 0 1 bulan, dia harusnya bisa apa ya? Oh, bisa bisa natap ibunya, oh berarti saya harus stimulasi nih," diajak ngomong misalnya. 2 3 bulan dia udah bisa miring-miring, stimulasi dengan miringkan, dengan tengkurapan di rumah, kayak gitu. Oke, berarti kan yang paling terlihat adalah, pertumbuhannya gitu. Kalau tadi dokter menyebut adalah dari berat badan atau panjang si bayi. Nah, sebenarnya mungkin juga banyak orang yang bertanya-tanya di luar sana, berat atau panjang bayi yang ideal itu apakah ada aturan khusus, ada ukurannya khusus, atau sebenarnya bisa disesuaikan dengan kondisi si orang tua? Misal orang tua memang ibunya atau ayahnya ini kurus, berarti nanti bayinya tidak akan terlalu gemuk, atau ketika orang tuanya agak berisi gitu ya, bayinya juga akan berisi atau seperti apa, Dok? Ya berat normal bayi itu minimal 2.500, itu kita bilang beratnya
cukup baik ya di bayi cukup bulan minimal sekali 2.500. Kurang dari itu kita udah bilang bayinya berat lahir rendah namanya. Berarti ada masalah. Kalau bayinya sehat biasanya minimal 2.500. Nanti kenaikannya sekalipun bapak ibunya kurus secara genetik, kita tetap harus berpedoman sama kurva. Jadi kita selalu plot pertumbuhan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, 3 poin itu selalu diplot di KMS-nya. Nah, yang normal adalah 3 bulan pertama itu perkembangan pesat bayi. Dia harus naik minimal 700 lah, secara kasar 700 gram per bulan. Kalau bagus sekali dia harus bisa naik 1 kilo sebenarnya, tapi biasanya 700 saja udah oke. 3 bulan pertama kayak gitu. Patokan kasar ya, 700 sampai 1 kilo atau sekitar 20 sampai 30 gram per hari. Nanti di 4 sampai 6 bulan mulai berkurang. Targetnya tidak sampai di 700.000. Biasanya lebih kurang 400 sampai 600 gram per bulan. Nanti berikutnya ada lagi kayak gitu. Jadi ada patokannya, sekalipun bapak ibunya kurus, patokan ini tetap harus ngikutin grafik yang sudah dibuat. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang faktor dominan nih dok, sebenarnya faktor dominan apa sih yang paling sering menjadi faktor risiko utama terjadi gangguan pada bayi dok? Gangguan apa nih? Pertumbuhan atau perkembangan? Iya. Pertumbuhan. Iya. Pertumbuhan tuh yang paling sering ya tadi saya bilang. Jadi ada sekarang istilahnya weight faltering, jadi kenaikan berat badan yang tidak adekuat. Biasanya ibu-ibu tidak bisa, ada beberapa ibu-ibu yang tidak bisa memantau dengan baik anaknya ternyata ASI-nya cukup atau tidak ya. Nah ini kan sebenarnya diajarkan oleh dokternya begitu dia pulang rumah sakit, diajarkan, Bu, tanda-tanda cukup ASI ini loh. Tanda paling nyata naik berat badan yang tadi saya bilang per hari 20 sampai 30 gram. Tapi bukan berarti harus parno juga tiap hari harus ditimbang harus gitu ya. Artinya stres turun. Pokoknya biasanya saya nganjurin minimal 3 hari sekali lihat berat badannya, ada kenaikan yang bermakna atau tidak. Kalau tidak ada kenaikan berat badan dalam 2 minggu, 2 minggu tuh dia akan balik ke berat badan lahir. Misalnya taruh dia lahir 2,5 kilo ya, atau 3 kilo deh, yang lebih bagus 3 kilo, dia pulang dari rumah sakit misalnya turun jadi 2,7 atau 2,9. Dalam 2 minggu dia harus balik ke 3 kilo. Kalau dalam 2 minggu dia belum balik ke berat badan lahir, berarti ada sesuatu. Apakah ASI yang diberikan belum adekuat, belum cukup. Nah, evaluasi lagi ibunya. Itu yang harus sering dilakukan oleh ibu-ibu yang baru melahirkan. Kadang kalau sampai 1 bulan akhirnya berat badannya nggak naik, bahkan sampai turun. Nah, ini jadinya agak PR nanti membenarkannya. Jadi agak berat seperti itu ya. Oke, tapi kalau berbicara tentang gangguan-gangguan ini dok, sebenarnya dari usia berapa sih atau usia berapa hari si bayi ini bisa dideteksi kalau terjadi gangguan kesehatan dengan si bayi? Apakah pas baru banget lahir itu juga bisa langsung terdeteksi dok? Bayi baru lahir biasanya kita akan observasi dalam 6 jam pertama pasca lahir. Ada kelainan-kelainan yang mungkin belum muncul di 6 jam pasca lahir. Begitu di 6 jam, biasanya kalau ada infeksi nih misalnya yang didapat dari ibu ke anak, ke bayinya, ini bisa mulai terlihat di 0 jam pertama atau 6 jam setelah lahir. Jadi tidak harus langsung serta-merta lahir langsung kelihatan tuh enggak, kecuali kelainan kongenital ya, artinya kelainan anatomi nih. Kalau kelainannya bukan cuma kelainan misalnya infeksi, anaknya jadi bayinya malas netek, kemudian jadi ada demam, biasanya itu menunggu proses adaptasi yang 6 jam pertama tuh baru bisa terlihat. Pada saat kita amati dulu di ruang bayi, itu bisa terlihat di 6 jam pertama. Atau dilepas 6 jam pertama ada juga yang baru terlihat di usia di atas 1 hari juga bisa. Oke, kurang lebih di 6 jam pertama seperti itu ya dok ya. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya dari masa kehamilan si ibu ini sendiri sebenarnya bisa tidak sih dok dideteksi, oh ada sesuatu yang terjadi pada bayinya gitu di janinnya? Biasanya kalau yang terdeteksi melalui USG ya misalnya, itu adalah kelainan-kelainan kongenital atau kelainan bawaan-bawaan yang bersifat mayor. Artinya atau cukup signifikan, misalnya kelainan jantung memang terlihat ada defeknya pada pemeriksaan sekarang. USG-nya namanya USG detail scan, jadi bisa melihat kelainan anatomi yang terjadi sejak usia kandungan dini. Usia 11 sampai 24 minggu udah bisa dideteksi. Tapi ada juga kelainan yang belum bisa terdeteksi pada saat USG kehamilan. Jadi contoh
tidak semua kelainan jantung di bayi itu bisa langsung terlihat pada saat ibunya melakukan antenatal care. Misalnya dipengaruhi beberapa faktor, tekanan paru yang tinggi misalnya. Jadi dia baru terdeteksi pada saat lahir. Nah, tapi kalau ada kelainannya misalnya sindrom Down atau bibir sumbing segala macam, kita bisa mulai deteksi di awal-awal kehamilan. Oke. Tapi sebenarnya ketika ada sesuatu yang mungkin ada masalah gitu ya dok ya, itu sebenarnya bisa ditangani sendiri atau sebenarnya harus, oke ini masih ringkih nih bayi harus segera dibawa ke dokter gitu karena masih ringkih takut orang tuanya nggak bisa menangani dengan benar. Hmm. Tanda gawatnya yang tadi itu, satu yang pertama bayinya males neteh, kemudian dia menangis, nangisnya merintih misalnya, tidak vigorous. Kalau bayi sehat kan nangisnya akan teriak-teriak ya. Kalau gitu ya, kayak gitu merintih, nah itu tanda bahaya buat bayi. Kemudian ada demam atau ada suhu yang kedinginan justru di bawah suhu normal bayi 36,5 sampai 37,4 atau 37,5. Di bawah 36,5 dibilangnya hipotermi. Itu juga satu kegawatan yang membuat orang tua kadang harus segera membawa bayinya yang masih usia kurang dari 1 bulan. Kemudian ada muntah atau tidak ada BAB dalam 24 jam misalnya. Disertai perutnya kembung dan muntah misalnya. Itu harus segera dibawa. Oke, tapi bagaimanapun juga ini harus tetap ada konsultasi ya dok ya terkait dengan Kenapa? kondisi si bayi. Berarti memang harus ada konsultasi khusus ya ketika bayi mengalami apa gitu orang tua juga harus peka dan harus cekatan untuk kemudian oh ini bayinya ada sesuatu dan harus segera konsultasi ke dokter seperti itu ya. Ya, betul sekali. Mhm. Tapi kalau misalnya bayinya kadang kan ada kolik ya, kondisi kolik infantil tuh bayinya nangis terus bisa 3 jam sehari misalnya kalau di total. Nah, itu biasanya bayi cuma cukup ditenangkan gitu, tanpa terus dibawa ke fasilitas rumah sakit misalnya. Tapi kalau ibunya panik sekali misalnya dia nangisnya benar-benar tidak berhenti, kemudian ada kejang, ada gerakan-gerakan yang di luar yang seharusnya, ya mau nggak mau harus segera bawa ke instalasi gawat darurat. Oke, baik dok. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita seputar perawatan bayi. Ini yang menjadi apa ya perhatian saya adalah kemudian ketika salah merawat gitu ya dari bayi, apakah nanti ini dampaknya sampai ke remaja hingga dewasa nanti? Nah nanti kita akan membahasnya ya dok ya. Baik pemirsa bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini perawatan bayi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Dr. Herlina SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Oke, Dok, kalau kita berbicara tentang perawatan yang benar untuk bayi seperti itu, apakah perawatan yang tidak benar pada bayi ini bisa berakibat fatal juga bagi tumbuh kembang dan kalau jangka panjangnya nanti ketika mereka tumbuh dewasa dok? Kaitannya dari waktu merawat yang salah nih misalnya ya. Dalam hal apa dulu nih dewasanya? Kan sering ada antara fakta dan mitos ya, misalnya nggak boleh harus dibedok nanti kakinya nggak bengkok misalnya ya. Itu kan harus memisahkan dulu antara fakta atau mitosnya itu. Oke. Yang signifikan mempengaruhi ya satu ya itu tadi berat badan, gagal tumbuh jangan sampai terjadi di periode awal-awal pertumbuhan si bayi. Karena begitu anak gagal tumbuh di periode emasnya, kesananya kenaikan berat badannya biasanya akan ngikut aja, agak susah dia. Dan nanti kaitannya akan menyebabkan timbulnya stunting. Jadi anaknya masuk ke kondisi stunting nanti akan mempengaruhi juga nilai kognitifnya pada saat anaknya besar, masuk usia sekolah. Jadi pertumbuhan berat badan, panjang badan, sama lingkar kepala tuh harus selalu dipantau di periode-periode awal emas si bayinya. Kalau misalnya dari segi pencegahan infeksi ya pasti dong kalau anaknya merawatnya tidak
sering sakit misalnya, nanti akan mempengaruhi juga ke depannya, berarti dia akan resiko infeksinya akan terus berulang. Oke, berarti memang, menjadi sangat penting sekali cara merawat bayi yang baik dan benar seperti itu ya. Tapi kalau terjadi nih Dok, ya nauzubillah ya, kita tidak berharap seperti itu gitu, tapi ketika terjadi ada gangguan gitu, nah sebenarnya kelihatan jelas nggak sih Dok, langsung kelihatan jelas oleh mata kita gitu, ketika ini bayi terjadi gangguan nih gitu? Apakah hanya tampak yang di luarnya saja secara fisik, atau sebenarnya yang di dalam pun bisa kelihatan kalau bayi ini menunjukkan, tanda-tanda atau gejala-gejala tertentu? Mmm, biasanya kalau ada sesuatu yang tidak beres di bayi, dia akan muncul nih gejala ya yang, ibunya biasanya akan mengenalinya sebagai seseorang yang memegangnya tiap hari. Mmm, Satu deh yang paling sering di bayi baru lahir kuning misalnya, mmm. bayi kuning. Nah, kuning kuning itu bayi kuning normal di usia 2 sampai, usia 3 hari, ada yang 2 hari udah muncul, kemudian 7 hari dia puncaknya dan hilang di umur 10 hari. Tapi kuningnya biasanya netap lebih dari 2 minggu. Nah, biasanya kalau kuning menetap di bayi lebih dari 2 minggu biasanya itu ada sesuatu yang harus Mmm. dicari tahu, kelainan hati kah atau yang lain, gitu. Terus yang paling nyata lagi ada Mmm. kejang di bayi bisa karena gangguan elektrolit misal. Oke, kita akan coba menghubungi kembali Dokter Herlina SPA dari Rumah Sakit Ibu dan Anak. Tampak sebenarnya kita ada gangguan sinyal. Tapi kalau kita berbicara memang tadi sudah disebutkan oleh dokter ya, ketika kita berbicara tentang tumbuh kembang anak, perawatan bayi, ini memang menjadi salah satu hal yang sangat penting gitu. Karena kita lihat tadi seperti dokter sampaikan, ini menjadi golden age atau usia-usia emas ketika anak-anak ini harus mendapatkan perawatan terbaiknya. Mulai dari awal tadi kita bahas tentang vaksin, ada beberapa vaksin yang memang harus diberikan sampai akhirnya cara merawat bayi pun harus baik dan benar, karena kalau tidak diberikan perawatan yang baik dan benar, ini bayi juga akan bermasalah baik ketika masih usia bayi, anak-anak, remaja, bahkan mungkin bisa dewasa seperti itu. Apalagi salah satu hal yang mungkin bisa kita lihat sekarang adalah stunting atau kemudian ada gizi buruk gitu ya. Mungkin tidak ada lagi di Indonesia, tapi kemudian kita harus berbicara bagaimana orang tua ini harus lebih peka seperti itu tentang perawatan bayi, apalagi kalau kita berbicara sekarang nih gitu kan, banyak yang bilang era new normal, era pandemi gitu, banyak orang tua yang belum bisa memeriksakan anaknya untuk ke dokter atau ke rumah sakit untuk pemberian vaksin atau mungkin ada terapi-terapi khusus. Kalau bisa harus segera dilakukan dan tetap dilakukan, tapi harus diingat juga dengan melakukan protokol-protokol kesehatan yang harus dipatuhi supaya kesehatan si bayi dan juga si ibunya tetap terjaga juga dengan baik seperti itu ya. Karena kita lihat juga kalau sampai akhirnya nggak terapi atau nggak diberikan vaksin, ini juga menjadi bahaya untuk tumbuh kembang si bayi nanti, apalagi kalau sudah tumbuh dewasa seperti itu ya. Karena memang ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial gitu kalau kita berbicara tentang bayi yang memang kondisinya masih ringkih. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang ya pengetahuan orang tua, apalagi ibu-ibu hamil, sekarang kan memang sudah banyak nih. Kalau kita mau lihat di YouTube gitu kan, kemudian di artikel, apalagi sekarang nih ibu-ibu hamil kan juga sering nih main media sosial lah, Instagram atau Facebook gitu. Nah pasti juga sering lah kita lihat artikel-artikel yang berkaitan dengan perawatan bayi seperti itu. Nah daripada browsing-browsing yang nggak jelas gitu ya, browsing-browsing yang gosip-gosip gitu kan, yang menggibah-menggibah gitu ya, lebih baik browsing sesuatu yang positif, apalagi kalau lagi hamil besar, bentar lagi mau melahirkan, apalagi kalau kemudian kayaknya ada keluhan-keluhan deh di kehamilannya, makanya harus belajar lebih mendalam lagi tentang apa itu perawatan bayi, bagaimana cara merawat bayi yang benar supaya tumbuh kembang si bayi ini juga baik ke depannya. Karena kalau kita berbicara tentang tumbuh kembang si bayi, ini menjadi sangat penting sekali dan ini menjadi titik utama seperti itu ya, yang kemudian bisa membuat bayi ini kesehatannya tetap terjaga. Nah, kalau kita berbicara tentang bayi ya, ini menjadi satu hal yang sangat penting nih. Karena kenapa? Karena apalagi untuk mereka yang ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan, ini menjadi sangat krusial sekali. Apalagi kalau kita lihat nih, merawat bayi ini menjadi satu hal yang asing. Nah, apalagi kita sering mendengar ya, entah ini kayaknya psikologis juga bermain ketika ada baby blue syndrome seperti itu. Ketika si ibu merasa tidak bisa merawat bayi dengan benar karena this is their first experience gitu ya untuk merawat bayi, dan akhirnya mereka jadi agak kagok sendiri. Nah inilah yang kemudian
yang dibutuhkan oleh si ibu adalah bagaimana pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang merawat bayi, dan pastinya adalah dukungan suami dan juga keluarga untuk mendukung si ibu hamil ini atau si ibu yang baru saja melahirkan ini untuk bisa merawat bayi dengan benar. Karena kalau tidak bisa merawat bayi dengan benar, ini maka akan parah sekali akibatnya, karena ya lagi-lagi kita berbicara tentang masa depan si anak ini sendiri ke depan, dan kita juga tidak tahu seperti apa nanti kalau merawatnya tidak benar seperti itu ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang bayi gitu ya, apalagi untuk bayi-bayi yang lahirnya prematur, ini harus menjadi apa ya? Menjadi lebih ekstra lagi perhatiannya, perawatannya, karena memang bayi-bayi ini masih dalam kondisi yang sangat rentan. Kalau berbicara prematur seperti itu ya. Tapi kalau bayi-bayi yang biasa pun sebenarnya juga rentan, apalagi bayi-bayi prematur yang harus mendapatkan perhatian khusus. Jadi sebenarnya jangan takut untuk kemudian datang ke dokter atau datang ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaan si bayi dan juga memeriksakan atau terapi-terapi yang memang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan si bayi seperti itu ya. Tadi seperti di awal ada beberapa vaksin yang memang harus dilakukan atau diberikan kepada bayi, kan karena sekarang ini sering ya kita dengar gitu atau kita baca dari artikel-artikel banyak sekali orang tua yang katanya itu nggak mau memberikan vaksin. Entah, saya tidak akan menyebut beberapa alasannya seperti apa, tapi kalau kita berbicara dari sisi kesehatan ya alangkah lebih baik jika orang tua ini memberikan vaksin kepada anaknya, karena ini bisa memberikan dampak baik untuk kesehatan si bayi ke depannya seperti itu ya. Oke pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda boleh lo menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Nanti kita akan mencoba menghubungi kembali Dr. Herlina SPA. Oh, kita sudah terhubung dengan Dr. Herlina SPA. Kita akan coba sapa kembali. Halo dok. Ya, halo, keputus ya. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Ya, Halo, bisa dengar suara ya, saya dok? halo, Oke dok. dengar? Oke, kita akan coba baca DM Instagram yang baru masuk dok. Oke. Oke, kita baca dulu ini dari @indah_setiawati. Dok, saya punya bayi umur 7 bulan, sekarang lagi sakit mata. Ini kira-kira penyebabnya apa ya? Dan cara mengobatinya seperti apa? Ini Bu Indah punya bayi umur 7 bulan dok, lagi sakit mata. Ini kira-kira penyebabnya apa dan cara ngobatinnya gimana ya dok ya? Mhm. Umur berapa sih 7 bulan ya? Hmm. Biasanya harus ditanya lagi tuh, sakitnya kayak gimana? Cuma merah aja atau ada sekretnya? Penyebabnya bisa dua, bisa virus, bisa bakteri. Tapi biasanya kalau virus, biasanya dia lebih cenderung merah aja dan sekretnya biasanya dikit minimal. Tapi kalau itu yang bakteri, biasanya belekannya banyak sekali. Nah, lebih baik sih kalau untuk bayi di bawah 1 tahun, saya anjurkan untuk berkonsultasi, entah itu menanyakan dokter anak yang biasanya atau datang ke rumah sakit. Karena kalau kita kasih salah memberikan tetes mata, yang harusnya dia penyebabnya bakteri dan virus, biasanya beda tuh pemilihan tetes matanya. Ada komponen steroidnya biasanya kita nggak boleh kasih di konjungtivitis atau infeksi mata yang penyebabnya bakteri. Dikhawatirkan nanti sekretnya akan lebih banyak. Jadi harus dilihat sih, difotokan seperti apa. Kalau cuma merah, biasanya merah berair, biasanya virus ya. Lihat ada gejala batuk pilek juga nggak, biasanya suka menyertai. Tapi kalau murni sakit mata yang cuma merah kemudian ada nanahnya, biasanya lebih ke arah bakteri, itu lebih harus segera dibawa sih. Oke, berarti memang harus difotokan dulu untuk melihat kondisi. Betul. Ya, untuk Jenisnya melihat. yang mana? Oke, untuk melihat kondisi si bayi seperti apa, supaya dokter juga sudah tahu gitu ya untuk apa yang harus dilakukan kepada si bayi. Tapi intinya mungkin ada infeksi atau kuman atau bakteri yang masuk ke mata si bayi dan bisa diberikan obat tetes. Itu sebenarnya aman nggak sih dok untuk memberikan obat tetes? Boleh saja kalau sesuai indikasi. Biasanya kalau masih bayi kita lebih pilih ke yang salep ya, salep Hmm. mata ya. Karena lebih gampang dibanding meneteskan misalnya. Tapi kalau misalnya anaknya udah lebih besar, biasanya tetes mata akan lebih nyaman buat anaknya. Oke, baik. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Indah tadi ya, yang anaknya sedang sakit mata. Semoga cepat sembuh ya Bu Indah ya. Baik, terima kasih Bu Indah. Oke, kita kembali lagi ke dokter. Dok, ini kan masa pandemi COVID-19, di mana banyak sekali batasan-batasan, ada physical distancing, social distancing seperti itu. Tapi tadi kan dokter sebenarnya sudah mengatakan bahwa kalau anak-anak mau vaksin atau terapi ini masih oke, karena ada protokol-protokol khusus dibedakan antara pengobatan dan juga vaksin ataupun terapi seperti itu. Nah, sebenarnya ada beda nggak sih dok untuk kemudian merawat bayi yang baik dan benar selama masa pandemi ini dibandingkan dengan dulu-dulu sebelum masa pandemi? Sebenarnya secara prinsip sama aja ya, karena bayi itu manusia yang baru
hadir di dunia yang dia cukup rentan, daya tahan tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna. Jadi satu, higienitas harus benar-benar dikedepankan. Jadi cuci tangan tuh protapnya dari dulu sebenarnya mau pandemi COVID atau atau tidak enggak? itu tetap harus dijalankan. Pas era pandemi berarti lebih double dijalankannya ya, harus benar-benar cuci tangan segala macam sebelum menyentuh bayi misalnya. Kemudian misalnya dia ada di keluarga yang cukup berisiko, berarti jaga jarak, penggunaan masker buat orang dewasa ke bayinya itu harus diperhatikan. Gitu. Oke. Nah, berarti kan memang ada protokol-protokol khusus yang harus diberlakukan seperti itu. Tapi kalau berbicara dari internal si ibunya sendiri, Dok, ketika ada gangguan kesehatan sama si ibu, ini bisa pengaruh nggak sih, Dok, ke kesehatan si bayi ini juga? Kalau ibunya sakit maksudnya ya? Ya. Kalau ibunya sakit ya pasti bisa memengaruhi bayinya. Tapi tetap ASI tetap kita berikan, tapi ibunya harus memakai masker dan ibunya rajin cuci tangan sebelum menyentuh bayinya. Tapi ASINya tetap boleh lanjut, go on aja, nggak Mhm. apa-apa. Oh, Kecuali oke. ada penyakit-penyakit tertentu memang yang mutlak tidak bisa memberikan ASI, ya itu harus kita pikirkan pengganti lainnya. Tapi kalau misalnya ibunya demam atau batuk pilek, dia tetap boleh menyusui, tapi menggunakan masker. Oke, baik Dok. Nanti kita di segmen selanjutnya akan melanjutkan bagaimana sih tips untuk merawat bayi dengan benar. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas topik kita hari ini perawatan bayi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Dan di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips untuk merawat bayi dengan baik dan benar ya. Oke, kita lihat yang pertama adalah menggendong bayi seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang menggendong bayi, ini menjadi hal yang penting ya, apalagi untuk anak-anak yang ibu-ibu yang baru saja melahirkan dan baru pertama kali menggendong bayi. Nah, kita akan bahas beberapa tips yang lainnya. Kita coba hubungi lagi dengan Dr. Herlina SPA. Selamat pagi, Dok. Lagi, Oke, Dok, kita kembali lagi, Dok. ya. Oke, kita akan membahas beberapa tips nih Dok yang berkaitan dengan cara merawat bayi yang baik dan benar gitu ya Dok ya. Yang pertama adalah menggendong bayi. Nah, ini apakah kemudian menjadi hal yang sangat penting juga Dok untuk kemudian tahu cara menggendong bayi yang benar supaya kan kita tahu ya tulangnya si bayi ini kan masih ringkih. Ya, pertama untuk teknik menggendong bayi, sesuaikan dengan usia bayinya. Yang paling krusial adalah kita lihat tuh dia belum bisa menopang atau mengangkat kepalanya. Jadi lihat usia bayinya juga. Jadi sesuaikan ibu-ibu kalau mau memilih teknik menggendong, dia di bayi saya nih di periode yang mana, sudah bisa mengangkat kepala atau belum. Kalau belum berarti teknik menggendongnya diperhatikan dengan tangan yang harus selalu bisa menopang belakang kepalanya. Nanti seiring dia sudah bisa menegakkan kepalanya, berarti teknik menggendongnya sudah bisa mulai pakai yang lebih tegak atau gendongannya yang sekarang misalnya yang kakinya bisa dikedepankan gitu. Nah, biasanya itu suka jadi pertanyaan ke dokter anak, dok sudah boleh pakai gendongan yang seperti ini belum gitu. Lihat aja dari saya sih patokannya dari bayinya sudah mulai bisa menegakkan kepalanya atau belum itu. Oke, dilihat dari bayinya sudah bisa menegakkan kepalanya atau belum seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Oke Dok, kita lanjut yang kedua Dok. Menyusui bayi ini juga harus punya teknik khusus ya Dok ya? Dibilang teknik khusus lihat dulu. Kalau misalnya bayinya bayi normal, bukan bayi kecil atau bukan ada kelainan di daerah mulut atau rongga mulutnya, biasanya kita bisa pakai teknik-teknik konvensional aja. Yang penting ibunya harus nyaman dulu. Cari posisi yang nyaman bagi ketika menyusui. Kemudian setelah dapat posisi nyaman, baru perlekatannya harus benar. Artinya harus semua bagian payudara si ibu harus masuk ke mulut bayi. Tuh, dan yang berikutnya pokoknya kalau misalnya nggak nyaman dia nggak akan masuk ke step-step berikutnya. Nyaman dulu, posisinya benar dulu, baru perlekatannya benar. Biasanya kalau yang awal sudah tidak terjadi dengan baik, berikut-berikutnya pun tidak akan tercapai.
Begitu juga ASI-nya akan yang diambil sama bayi juga akan lebih sedikit. Oke, Dok, kita lanjut. Merawat tali pusar bayi. Merawat tali pusat. Ya, biasanya kalau pulang dari rumah sakit tali pusatnya kan rata-rata belum puput ya. Nah, kalau misalnya sekarang, dulu kita menggunakan misalnya betadine, sering dibungkus itu. Kalau sekarang tidak, cukup dengan dibilas atau dibersihkan setelah habis mandi dengan alkohol swab, kemudian dikasih dengan kasa steril. Udah cukup. Setelah itu dibiarkan aja, yang penting tidak basah terkena pampasnya, diapernya, tidak basah terkena kotoran pipisnya atau buang air besar. Jangan sampai terkena itu. Kemudian kalau misalnya ibunya takut basah, nggak bisa bersihin, nggak bisa mengeringkan, Dok. Jadi gimana ya mandinya misalnya? Untuk mandinya misalnya mungkin lap dulu di luar bak mandinya. Setelah dilap bersih baru dimandikan di bak mandinya sebentar aja. Tapi begitu setelah selesai puput biasanya lebih bebas tuh. Udah boleh mandi dengan air tidak apa. Oke, Dok. Selanjutnya adalah menjemur bayi. Ini yang sering kita lihat di pinggir-pinggir jalan. Kalau pagi-pagi kita mau berangkat kerja gitu ya, Dok ya. Itu banyak ibu-ibu yang menjemur bayinya. Itu juga penting atau enggak, Dok? Dan jam berapa kalau memang penting itu? Menjemur bayi intinya kadang ada anggapan yang salah, menjemur biar tidak kuning. Sebenarnya itu salah, kurang tepat ya alasannya. Sebenarnya menjemur bayi itu adalah untuk mendapatkan vitamin D-nya aja. Nah, berarti kan kita cari waktu-waktu yang tepat untuk mendapatkan apa yang kita mau itu. Biasanya tidak terlalu pagi juga dan tidak terlalu siang. Itu harus tergantung dengan kondisi lingkungannya juga, kondisi cuacanya. Kalau misalnya jam matahari sudah muncul boleh, kemudian tidak lebih dari jam 9 biasanya, tidak lebih dari 30 menit. Oke. Yang terakhir, Dok, mengganti popok. Bagaimana ini? Mengganti dia apa? Ya. Saya sangat menyarankan di 1 bulan pertama itu adalah lebih sering. Kenapa lebih sering? Karena salah satu mengganti popok lebih sering tiap 2-3 jam maksimal, itu bisa untuk memantau tanda kecukupan minumnya si bayi. Jadi kalau dia begitu kita cek 2-3 jam udah ada buang air kecilnya, berarti dia minumnya cukup. Jadi di 1 bulan pertama maksimal sekali untuk mengganti popok tuh 3 jam, nggak boleh lebih dari itu. Jadi jangan terlalu lama. Itu juga membantu mamahnya untuk mengetahui anak saya minumnya udah cukup atau belum. Oke, baik. Terima kasih Dr. Herlina SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak sudah berbagi informasi bagaimana cara merawat bayi yang baik dan benar. Dan ini pengetahuan untuk kita bersama, khususnya untuk Anda yang baru saja melahirkan. Terima kasih Dr. Herlina. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.id TV. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.